Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Limeza Darahman channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas bocoran FR tes intelijensia umum dari adik-adik yang sudah tes SKD ya. Ini banyak yang request ya ke kakak, so mari kita bahas. Ini ada ya yang chat sama kakak dari siswa yang sudah tes SKD. Nah, katanya menurutnya itu TIW cenderung mudah, soal gambar, operasi perkalian pembagian dalam bentuk pecahan. Terus katanya ada yang soal tempat duduk, kemudian deret angka. Oke, terus yang satunya ini katanya figural kira-kira 7 nomor, pembagian dan perkalian pecahan, silogisme, analogi 3 nomor, deret yang angkanya ada puluhan ribu, sama posisi duduk. Nah, kemudian yang selanjutnya katanya untuk TIW itu ada soal analisis gambar, deret, posisi duduk, sinonim antonim, ada juga logika posisi duduk dan silogisme. Kemudian katanya TIW itu analogi, silogisme, aritmatika, deret, angka ribuan, pecahan, bacaan ya juga masuk dalam TIW ya. Oke, jadi ini kakak ambil sebagian aja ya sebagai sebagai perwakilan aja ya, karena rata-rata semua FR soal TIW SKD itu ya kayak gini soal-soalnya yang masuk. Oke, langsung saja kita bahas, let's check it out. Nah, soal nomor 1 ini tentang soal analogi ya, November, Mei. Nah, analoginya ini kayak gimana ya? Kita lihat opsinya: A. Desember, Februari, B. Gelap terang, C. Bulan bintang, D. Selasa, Rabu, E. Menit, detik. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ada pada opsi D ya, yaitu Selasa, Rabu. Nah, pembahasannya gimana sih kak? Nah, di sini November itu 6 bulan setelah bulan Mei. Kemudian hari Selasa itu 6 hari setelah hari Rabu. Oke, soal selanjutnya tentang sinonim atau persamaan kata ya. Nah, disorientasi itu persamaan katanya apa sih? A. Orientasi, B. Bertujuan, C. Salah tujuan, D. Beda tujuan, atau E. Jalan lain. Nah, di sini opsi yang paling tepat itu adalah C ya, karena persamaan kata atau sinonim dari disorientasi adalah salah tujuan. Nah, biasa kita tahu ya orientasi itu adalah tujuan. Nah, kata dis itu berarti tidak atau kebalikannya ya, berarti salah tujuan. Oke, soal nomor 3 ini kita buatnya soal deret ya. Kita lihat deretnya, deret angka ini 5, 10, 20, 30, 80, 90, 320. Nah, yang dikosongkan itu ada 2 deret ya. Kita lihat opsinya: A. 270, 1280, B. 360, 960, C. 480, 1280, D. 810, 360, atau E. 270, 810. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini mohon maaf ya tulisan kakak agak berantakan. Nah, ini pembahasannya opsi yang tepat ada di opsi A ya. Karena di sini dia deretnya kali 4 kali 3 ya. Dia silang-silang gitu. 5 ke 20 dikali 4, 10 ke 30 dikali 3, begitu seterusnya sampai dapat 2 deret terakhir. Oke, kemudian soal nomor 4 ini tentang operasi bilangan pada pecahan ya. Di sini kita gabung ya, ada persen, ada pecahan biasa. Nah, soal nomor 4 itu nilai dari 25% ditambah 3/2 dibagi 3/16 sama dengan A. 6 1/4, B. 7 1/4, C. 8 1/4, D. 9 1/4, atau E. 5 1/4. Nah, di sini kita lihat pembahasannya. Nah, 25% ini kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya 1/4 ya. Kemudian ditambah, kita kasih dalam kurung karena tambah dengan bagi tidak bisa langsung kita operasikan. Jadi kemudian kita dalam kurung baginya. Kenapa jadi kali kak? Karena itu bisa ya, kita bisa substitusi, bisa diganti bagi menjadi kali asalkan dibalik ya. Yang tadinya penyebut jadi pembilang dan yang tadinya pembilang jadi penyebutnya. Nah, kemudian 1/4 ditambah berarti sudah bisa dioperasikan ya yang kali.
kita coret saja 3 yang pembilang dengan 3 yang penyebut, kita coret karena sama dengan 1 itu ya. Nah kemudian 16 dengan 2, kenapa 8 di atas, karena 16 yang jadi pembilangnya dibagi 2 jadinya 8. Nah kemudian tadi kan 1/4 kita belum apa-apain ya, jadi ditambah 8 ya, sisa 8 tadi hasil perkalian itu, perkalian pecahan tersebut. Jadi kita tambah 1/4 ditambah 8 jadinya 8 1/4. Nah soal nomor 5 ini soal figural atau soal gambar ya. Kebanyakan FR tuh adik-adik yang sudah tes bilangnya paling banyak ya soal figural ini yang masuk. Jadi jangan anggap enteng juga ya, karena kadang dapat soal figural yang membingungkan. Nah kalau yang soal figural kali ini sih lumayan gampang ya. Kita hanya perhatikan saja simbol atau bentuk di ujung garis tegak lurus di dalam kotak itu. Nah ada bentuk persegi, segitiga, kemudian bintang dan lingkaran ya. Perhatikan opsinya, jadi dia berputar 90 derajat ke arah kiri ya. Jadi perputarannya itu, yang berputar itu perhatikan bentuknya ya, dia berputar 90 derajat ke arah kiri. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah C. Untuk soal figural ini sendiri, kalau kakak sih yang diperhatikan adalah rotasi atau perputarannya dan jumlah sisi yang ada pada gambar. Biasanya itu sih yang menjadi poin dalam soal figural ya. Oke, itulah tadi soal dan pembahasan bocoran FR Tio Hots dari adik-adik yang sudah melaksanakan tes SKD Sekolah Kedinasan di tahun 2020 ini ya. So ditunggu FR selanjutnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bantu agar channel YouTube kakak semakin berkembang, biar kakak juga semakin semangat upload soal-soalnya ya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.